akan menyiapkan beberapa hal yang akan kita persiapkan untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini. Mengawali ibadah kita di hari Minggu ini, karena yang mengajak adik-adik semua untuk mari kita siapkan hati kita akan berdoa kepada Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sahabat kami yang setia, kami bersyukur Tuhan di tengah kesibukan kami, Tuhan boleh memberikan kami waktu untuk kami beribadah kepada Tuhan. Saatnya kami akan memulai ibadah sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini agar mulai dari awal, pertengahan, hingga dapat berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita akan memberikan pujian kepada Tuhan. Untuk itu Kekenai jemput adik-adik bangkit berdiri dan kita lakukan pujian roti dan mentega. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Dan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kami mohon Tuhan memberkati kami, agar firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat paham dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebagai pujian untuk kita mendengarkan firman Tuhan, kita lakukan pujian bersama Yesus lakukan perkara besar.
bersama Yesus. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Pak Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, adik-adik telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dari cerita tadi, siapa yang masih mau mengandalkan kekuatannya sendiri? Siapa adik-adik yang masih mau mengandalkan keberanian adik-adik sendiri? Ada? Ya. Karena berharap bahwa ketika mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh paham dan mengerti apa yang menjadi tujuan firman ini diberitakan. Nah, dari firman Tuhan tadi ada beberapa hal yang bisa adik-adik pelajari. Yang pertama boleh dicatat bahwa dengan berdoa
bersungguh-sungguh, maka adik-adik akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan bersungguh-sungguh dalam berdoa, adik-adik akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Hal yang kedua yang bisa adik-adik contoh dari cerita firman Tuhan yang tadi, bahwa doa yang sungguh-sungguh dinaikkan kepada Tuhan akan menghadirkan kuasa. Akan saya ulangi, doa yang sungguh-sungguh dinaikkan kepada Tuhan akan menghadirkan kuasa. Nah, kuasa apa yang tadi dalam bacaan itu mereka dapat? Yaitu keberanian. Mereka memperoleh keberanian dari mereka berdoa. Nah, adik-adik sudah mendengarkan dua hal yang bisa adik-adik pelajari dari firman Tuhan tadi. Nah, untuk kehidupan adik-adik selanjutnya, apa yang adik-adik harus lakukan? Apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan adalah adik-adik harus belajar berdoa dan menyerahkan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berdoa untuk masa depan, berdoa untuk Bapak Mama, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk pendidikan, berdoa untuk kehidupan setiap hari. Jika adik-adik merasa khawatir, merasa takut, berdoalah. Karena seperti tadi dalam firman Tuhan bahwa berdoa yang sungguh-sungguh akan memberikan kuasa, akan menghadirkan kuasa. Dan orang yang sungguh-sungguh berdoa akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita telah memberikan pujian kepada Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan dari apa yang kita terima dari tangan Tuhan. Untuk itu, adik-adik mempersiapkan persembahannya, dan untuk mengiringi persembahan ini kita lakukan pujian Bawa Persembahanmu. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Kak Kona minta adik-adik duduk yang tenang, lipat tangannya, tutup matanya, lalu kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau mengizinkan kami untuk dapat melakukan ibadah online saat ini dari rumah kami masing-masing. Kami berdoa untuk firman yang telah kami dengar, Tuhan memberkati itu sehingga itu boleh menjadi pegangan bagi kehidupan kami untuk terus melangkah bersama dengan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami berdoa untuk orang tua kami
Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan yang dilakukan. Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kemampuan, memberikan hikmat bagi orang tua kami, sehingga orang tua kami boleh membimbing dan mengajarkan kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap mereka dalam kehidupan pribadi mereka. Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kemampuan, bahkan memberikan hikmat untuk kakak-kakak guru sekolah minggu kami, sehingga mereka boleh terus melayani kami dengan sekolah minggu online ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami berdoa untuk semua orang yang ada di negara ini. Tuhan memberkati mereka dan pergumulan kami semua dalam melawan virus corona ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberikan hikmat bagi semua kami, sehingga kami boleh terus menerapkan protokol kesehatan ketika kami keluar dari rumah. Ya Tuhan Allah kami berdoa untuk seluruh anak PAR dalam studi mereka, dalam pertumbuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, bahkan Tuhan memberikan roh kepintaran untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab sebagai siswa di sekolah. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Tuhan memberkati persembahan kami, biarlah itu boleh berguna untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk gereja kami, Gemit Gunung Salmon. Tuhan memberkati sehingga gereja kami boleh menjadi berkat untuk memperluas pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebagai aktivitas kita hari ini dan sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, kita akan membuat kartu doa. Di dalam kartu doa itu terdapat 5 bagian doa yang harus adik-adik gumuli dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Untuk itu silakan menyimak bahan dan alat yang digunakan untuk membuat kartu doa. Dan Kakak Nayu minta untuk adik-adik juga sebentar boleh berdoa bersama Bapak dan Mama, dan adik-adik boleh mengirimkan fotonya kepada kami guru sekolah minggu. Terima kasih.